Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 10-12, Simon Magus dikenal sebagai tokoh yang memukau orang Samaria dengan sihir hingga dianggap kuasa besar Tuhan. Namun ketika gospel diberitakan oleh Filipus, banyak orang beralih percaya kepada kebenaran dan dibaptis, padahal baptis ini adalah ajaran Yohanes yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Sangat mungkin baptis adalah ajaran atas inisiatif Yohanes sendiri. Memang Kristen adalah ajaran yang tidak logis, selalu mengklaim tapi tanpa bukti. Dalam Kejadian 4 ayat 6-16, ada 11 ayat masalah sepeleh dan tidak penting. Tuhan mau berfirman langsung kepada Kain si pembunuh. Sebaliknya ketika Tuhan menjanjikan juru selamat bagi Israel adalah hal sangat penting, dibandingkan obrolan Tuhan kepada Kain, tapi mengapa tidak ada satu ayat pun Tuhan berfirman? Bahkan untuk doktrin utama seperti Trinitas, inkarnasi, dan dosa waris juga tidak berdasar firman Tuhan, hanya keputusan manusia. Bukankah hal ini sangat aneh dan janggal? Kisah Simon Magus ini menegaskan perbedaan antara kekaguman semu dan iman sejati. Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen sumber yang lumayan provokatif nih, judulnya Salah Paham 3. Ini bukan sekedar teks biasa ya, ini ibarat lensa yang sangat kritis dan tajam, yang diaplikasikan langsung ke metodologi narasi Alkitab. Dokumen ini melempar rentetan pertanyaan yang menantang cara kita memahami pembentukan iman dan juga logika teks historis. Jadi kalau kalian suka analisis yang terstruktur, langsung to the point dan berani menantang asumsi-asumsi dasar, kalian pasti bakal nikmatin banget pembahasan kita hari ini. Buat ngebedah 30 pertanyaan beruntun di dokumen ini, kita bakal pakai peta argumen biar lebih gampang ngikutinnya. Mulai dari pengantar analisis teks, terus metodologi wahyu, bahaya iman berbasis kuasa, problematika di Kisah Para Rasul, komparasi narasi kitab Kejadian, dan terakhir kesimpulan utamanya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, pengantar analisis teks kritis, di mana kita bakal membedah format argumen tanya-jawab dari dokumen ini. Nah, lanjut ke bagian kedua, metodologi wahyu dan rasionalitas. Fokus kita ada di pertanyaan 16-18. Di sini penulisnya kayak lagi ngelakuin investigasi gitu. Dia pengen tahu apakah masyarakat zaman dulu itu dikasih pendidikan teologis dulu sebelum mereka beriman pada sesuatu. Coba deh kita lihat pertanyaan ke-16 ini langsung dari teksnya. Apakah wahyu diuji secara rasional? Gaya investigasinya kerasa banget ala Sokrates kan? Langsung nusuk ke inti persoalan soal gimana sih sebuah kebenaran itu diklaim pada masa itu. Terus, apa jawaban si penulis? Cuma 2 kata. Tidak ditunjukkan. Ya, sependek itu tapi tegas banget. Intinya, penulis menyimpulkan kalau berdasarkan teks yang dia analisis, klarifikasi rasional atau pendidikan teologis itu sama sekali nggak mendahului fenomena iman massal. Jadi menurut sumber ini, orang-orang zaman itu tuh memeluk iman tanpa adanya proses pengujian fakta atau diskusi logika yang memadai. Fakta ini ngebawa kita ke bagian ketiga, bahaya iman berbasis kuasa, yang mengeksplorasi pertanyaan 19 dan 20. Pertanyaannya gini, kalau awal mula iman itu nggak didasari sama rasionalitas, terus didasari sama apa dong? Nah, penulis ngasih kontras yang lumayan tajam nih. Di satu sisi, ada iman yang lahir dari kekaguman dan kuasa. Model kayak gini memang bikin orang cepat banget percaya atau konversi, tapi masalahnya, iman ini sangat nggak stabil, dan objek kepercayaannya gampang banget berubah. Di sisi sebaliknya, ada kebenaran dan definisi. Ini jenis iman yang punya fondasi rasional, jadi jauh lebih stabil. Dan penulis berargumen kalau narasi historis yang lagi kita bedah ini jatuhnya ke kategori yang pertama tadi. Ini nyambung banget sama satu kutipan eksak dari pertanyaan ke-20 yang bunyinya, kekaguman bukanlah kebenaran. Wow, ini bukan sekedar jawaban singkat loh. Ini adalah semacam aksioma filosofis utama dari sang penulis. Dia benar-benar mau ngasih bobot intelektual di sini. Nekanin bahwa bikin orang takjub lewat demonstrasi kekuatan itu sama sekali nggak membuktikan kebenaran dari apa yang diajarkan. Sekarang, mari kita geser fokus kita ke bagian keempat, problematika Kisah Para Rasul. Kita bakal bongkar pertanyaan 21-29. Di bagian ini, kritiknya spesifik banget menyoroti Kisah Para Rasul, pasal 8, tepatnya ayat 10-12. Emangnya ada masalah apa sih di situ?
Menurut penulis, pertama, istilah ilahi itu dipakai secara sembarangan di ayat 10, cuma karena masyarakat saat itu lagi takjub. Terus kedua, di ayat 12 ada fenomena konversi massal, tanpa fondasi teologis yang jelas. Poin ketiga ini yang krusial banget. Penulis mengklaim dinamika ini justru melemahkan apa yang disebut ineransi praktis, alias keyakinan kalau teks ini secara fungsional itu sempurna. Terakhir, dia nyatat kalau Lukas, penulis kitab tersebut, sebenarnya mendeskripsikan masalah ini di dalam narasinya, tapi sama sekali nggak ngasih penyelesaian secara metodologis. Buat ngerangkum pertanyaan 29 tadi, penulis ngasih pandangannya yang cukup menohok. Kuasa dipahami lebih cepat daripada kebenaran. Penulis menyimpulkan kalau di fase awal kekristenan, prioritas utamanya adalah konversi cepat yang digerakkan oleh demonstrasi kuasa. Dan sayangnya, hal ini malah mengesampingkan metodologi rasional yang ideal. Oke, kita lanjut ke bagian kelima, komparasi narasi kitab Kejadian, di mana kita bakal melihat analisis logika teks. Menariknya, setelah puas membedah bagian perjanjian baru, dokumen ini tiba-tiba loncat ke narasi kitab Kejadian buat ngebangun sebuah studi komparatif. Dan tabel ini secara brilian mengilustrasiin hitung-hitungan matematis sang penulis. Di satu sisi ada narasi tentang Kain di Kejadian pasal 4. Di sisi lain ada konsep tentang janji juru selamat bagi Israel. Penulis benar-benar ngitungin loh di mana aja Tuhan digambarkan berfirman secara langsung di teks tersebut. Jadi detail argumennya tuh kayak gini. Sang penulis merasa nggak masuk akal kalau Tuhan mendedikasikan 11 ayat penuh buat ngobrol langsung sama Kain yang notabene seorang pembunuh untuk urusan yang penulis anggap sepele. Tapi giliran ngebahas sesuatu yang katanya super penting kayak janji juru selamat, malah nggak ada satupun kutipan langsung firman Tuhan di situ. Bagi dokumen sumber kita ini, absennya firman langsung pada topik yang krusial dibandingkan dengan obrolan panjang di topik yang sepele, disajikan sebagai bukti nyata kalau teks ini tuh nggak logis. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan utama dari teks yang mencakup pertanyaan 30 sekaligus ringkasan akhir kita. Setelah ngebongkar logika Wahyu, mempertanyakan metode konversi, sampai nunjukin apa yang dia klaim sebagai inkonsistensi narasi, lalu apa kesimpulan pamungkas dari dokumen ini? Ini dia kutipan dari pertanyaan 30. Iman tanpa definisi tegas mudah berubah bentuk, bukan hanya objek. Ini adalah peringatan yang cukup keras dari si penulis. Maksudnya, kalau sebuah sistem kepercayaan dibangun tanpa fondasi logika yang jelas, cuma modal pengalaman atau rasa takjub pada kuasa, maka sistem itu nggak cuma rapuh, tapi bisa bermutasi jadi sesuatu yang sama sekali berbeda di kemudian hari. Nah, analisis tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk nutup paparan hari ini. Pemikiran dari sumber ini memaksa kita untuk merenung. Gimana keharusan untuk punya fondasi yang murni rasional dan logis, pada akhirnya mengubah cara pandang kita waktu ngebaca dan menganalisis teks agama historis? Apakah kriteria logika modern kita itu bisa sepenuhnya diterapin pada literatur kuno? Sebuah pertanyaan yang lumayan berat, tapi menarik banget kan buat kalian renungkan? Terima kasih udah ngikutin paparan kita kali ini, dan pastinya teruslah mempertanyakan segala hal.